saya Dirga Wardana dari UPBJJ Makassar dengan NIM 05034231. Dalam video ini saya akan memperlihatkan bagaimana langkah-langkah praktik saya dalam pengerjaan tugas 1 mata kuliah basis data. Oke, kita buka dulu soalnya. Contoh kasus pada tugas 1 basis data ini, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Berdasarkan modul basis data yang saya pelajari, langkah pertama yang dilakukan adalah mencari entitas terlebih dahulu. Maka entiti atau entitas dari contoh kasus ini adalah mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi saya akan buat dulu 3 entitas ini di ID Graph Editor. Kita buat entity. Kita beri nama mahasiswa. Kita beri nama mata kuliah. Kita beri nama dosen. Oke, kemudian langkah selanjutnya saya akan membuat atribut dari entitas yang telah ditentukan. Dalam contoh soal tugas tidak terdapat atribut secara rinci, maka sesuai dengan modul, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dan saya akan input di sini adalah atribut nama mahasiswa adalah NIM, nama mahasiswa dan NIM untuk entitas mahasiswa. Atribut NIM, atribut NIM dan nama mahasiswa. Ada kesalahan. Maaf. Oke, untuk entitas mata kuliah kita beri atribut untuk entitas mata kuliah kita beri atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah.
Baik, untuk dosen kita beri, untuk identitas dosen kita beri atribut nomor induk dosen dan nama dosen. Oke, kita kasih penghubung. Lanjut. Dalam kasus ini saya akan memasukkan kata mengambil karena mahasiswa mengambil mata kuliah, dan kata mengajar karena dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, kita kembali ke YID. Selanjutnya saya akan tambahkan derajat kardinalitas, yaitu kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Masalahnya, setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Maka saya akan tambahkan garis satu atau banyak di sini. Satu atau banyak. Dan juga garis ini di relasi mengambil, dan garis ini juga di relasi mengambil. Oke, selanjutnya setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Kita kembali buka YID.
Jadi saya tambahkan garis satu atau banyak ke entitas mata kuliah. Satu atau banyak ke entitas mata kuliah. Oke, dan garis selalu satu ke entitas dosen. Sekarang kita tentukan yang mana primary key pada atribut yaitu suatu nilai atau indikator yang unik yang dijadikan kunci utama. Saya berikan underline pada NIM kode mata kuliah dan nomor induk dosen. Langkah terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dari atribut deskriptif. Lihat dulu. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Oke. Oke, kita lanjut.
Oke, dan ini oke, sudah selesai, dan ini hasil praktik yang saya kerjakan dengan contoh kasus yang diberikan. Sekian video pengerjaan tugas 1 basis data yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.